Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Imanto YouTube channel. Dan di video kali ini masih melanjutkan pembahasan tes formatif untuk FISDAS 1 ya, FISDAS 4211, dan kita sudah masuk ke modul ke-8 yang terkait dengan teori kinetik gas ya, dan hukum termodinamika biasanya, dan pemuaian gitu ya. Dan untuk tes formatif 1 di sini terkait dengan nomor 1 sama nomor 2 terkait dengan konversi suhu ya. Oke. So untuk konversi suhu sendiri sebenarnya ada ini ya, terkait dengan dasar teorinya bahwasanya skala yang biasa kita gunakan gitu ya, ada 4 gitu ya. Yang pertama ini adalah derajat Celcius gitu ya. Oke, wait dulu. Ini mungkin saya bikin begini gitu ya. Bikin 4 biji. Oke. Satu lagi berarti saya bikin gini aja kali ya. Nah, di mana keempat biji ini itu ini adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Nah, untuk derajat Celcius itu mempunyai nilai maksimum sebesar 100 ya. Untuk Reaumur itu sebesar 80. Oke, wait dulu. Mungkin ini saya geser lagi deh. Karena nggak muat ya. Oke, so ini 80. Kemudian untuk derajat Fahrenheit 212. 212, dan kemudian untuk Kelvin itu adalah 373. Nah, di mana di sini paling kecilnya untuk si derajat Celcius itu 0, sedangkan ini juga 0, ini 32, dan ini adalah 273. Nah, jadi kalau kita bikin perbandingan gitu ya, ini kan ada perbandingan skalanya gitu, maka derajat Celcius dibanding dengan derajat Reaumur dibandingkan dengan yang namanya derajat Fahrenheit setelah ditambah dengan 32 gitu ya. Sorry, ini kan kalau kita bahasnya dari Fahrenheitnya itu sendiri ya, bukan tambah 32, melainkan dikurangkan dengan 32. Terus kemudian kita bandingkan dengan si ya Kelvin. Kelvinnya ini dikurangin dengan 273 ya. Oke. Kelvin dikurangkan dengan 273 itu mempunyai perbandingannya itu adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5 ya. Jadi bisa kita katakan bahwasanya untuk Celcius sama Kelvin itu sebenarnya ya 1:1. Cuman bedanya adalah kalau kita mau cari dua dari misalnya nih contoh 20 derajat Celcius supaya dirubah ke Kelvin, ya langsung aja tinggal ditambahin 273. Karena ini di sini kita bacanya adalah dari Kelvin supaya biar sama rata gitu ya. Nah, ini juga sama Fahrenheit juga dikurangin dengan 32 gitu ya. Kalau misalnya kita bilang setelahnya gitu ya, kita bilang setelahnya atau ke Kelvin atau ke Fahrenheit barulah ditambah dengan 32. Itu kalau pakai cara yang mungkin kalau waktu SD pernah belajar konversi suhu gitu ya. Nah, jadi di sini kita pakai perbandingan ya. Oke. So, di sini untuk soal nomor 1 di sini ditanyakan adalah 15 derajat Celcius tuh berapa derajat Fahrenheit gitu kan ya. Ya sudah, tinggal kita gunakan perbandingan. Nah, derajat Celcius yang kita ukur suhunya itu kita banding dengan derajat Fahrenheit dikurangin dengan 32, itu perbandingannya adalah 5:9. Oke. Nah, berarti 15 per F kurang 32 sama dengan 5:9. So, sebenarnya kalau mau mengerjakan ini bagaimana bebas ya. Mau sama-sama dikali dengan F-32 kali 9 boleh. Atau paling amannya adalah ya ini kalau kita tahu bahwasanya ini kan pecahan senilai, maka dari sini kan kali 3 gitu ya. Oke, berarti dari sini ke sini juga pasti dikali 3 dong. Nah, ya sudah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya 9 kali dengan 3 itu adalah F dikurangkan dengan 32. So, berarti 27 sama dengan F dikurangkan dengan 32, dan dengan begitu kita tambahkan dengan 32 berarti F derajat Fahrenheit ya.
terkait dengan suhu yang terbaca di situ adalah sebesar 27 tambah 32, 59 ya. Oke. Jadi suhu yang terbaca adalah 59 derajat Fahrenheit. So nomor satu jawabannya adalah yang D ya. Nah, kemudian di sini untuk nomor 2 masih Celcius ke Fahrenheit gitu ya. Nomor 2 sendiri berarti minus 15 derajat Celcius ke derajat Fahrenheit, ya berarti sama gitu ya. Berarti minus 15 per, mungkin kita tulis X kurang 32 aja langsung ya. Atau kita tulis 2 aja deh. Derajat Celcius kalau kita bandingkan dengan F terukur dikurangin dengan 32 itu adalah 5 banding 9. Ini minus 15 per X dikurangkan dengan 32 sama dengan 5/9. Ya, ini bisa kita lakukan hal yang sama, yaitu adalah ini dikali dengan min 3 gitu ya, dikali dengan min 3, berarti ke bawahnya juga dari sini ke sini dikali dengan min 3 gitu ya. Ya sudah, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya X kurang 32 itu sama dengan 9 dikalikan dengan min 3. Berarti X kurang 32 adalah minus 27. So, kalau ini kita tambahkan dengan 32, maka jawabannya adalah X min 27 tambah 32, jawabannya adalah 5 derajat Fahrenheit. Ya, so nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nah, tapi bagaimana kalau kasusnya random? Nah, ini bisa kita gunakan sebenarnya adalah interpolasi gitu ya. Atau sebenarnya ini bisa kita kerjakan dengan pendekatan seperti ini. Jadi ini. Kalau mau ngerjain, mau pakai cara yang waktu SD misalnya, atau mungkin waktu sekolah misalnya, berapa banding berapa dikali berapa, itu sebenarnya ya monggo. Cuman itu akan ada weakness gitu ya, ada kelemahan ketika membahas terkait dengan F dikurangkan dengan 32 itu sendiri ya. Karena ketika bahas F min 32 ya berarti ya harus ditulis F min 32, nggak bisa dibanding F gitu. Nah, jadi kalau misalnya biasanya kalau yang pakai sistem yang cuman ditulis derajat F, maka harus diperhatikan lagi. Ketika mau ke derajat Fahrenheit, nanti setelah dihitung baru ditambah dengan 32 gitu ya. Ataupun kalau misalnya dari Fahrenheit dikurangin dengan 32. Ya, itu secara teoritis yang mungkin pernah kalian pelajari gitu ya. Nah, kalau semisal kita mau mengerjakan ini di sini kan katanya untuk soal nomor 1 gitu ya, mungkin ini satu versi yang kedua gitu ya, versi yang kedua. Jadi di sini kita punya katanya, dari kita tahu bahwasanya kan derajat Celcius itu paling mentok 100, paling bawahnya adalah 0. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya untuk derajat Fahrenheit itu paling mentoknya adalah 212 gitu ya. Terus bawahnya adalah berapa? Bawahnya adalah 32. Nah, di sini itu 15. Nah, di sini adalah X. Jadi kita menganggap bahwasanya ini adalah kita tahu batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, tapi di tengah-tengahnya kita harus menduga kira-kira nilai X ini berapa, atau nilai X-nya berapa nih, suhu yang di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, maka sebenarnya ini bisa kita menggunakan interpolasi yang biasa ini digunakan untuk menebak nilai akar gitu ya, menolak nilai akar kuadrat yang angkanya jelek gitu ya, terus mau dirubah dalam bentuk desimal gitu, itu juga bisa gitu. Nah, terus gimana tuh ya kan? Ya udah, maka ini dikurang. Jadi itu kita interpolasi itu berarti mengurangi gitu, atau ya jedanya kira-kira dari misalnya mau begini juga boleh. Cuman saya biasanya untuk mengerjakan biar gampang, ini kurang pakai, kalau misalnya kita bikin visual, ini adalah ini kurang ini per ini kurang ini, terus kemudian ini kurang ini per ini kurang ini gitu ya. Nah, ataupun kalau emang misalnya mau ini per ini boleh, nggak ada masalah. Yang penting kalau ketika kalian mau membandingkan sebelah kiri sama sebelah kanan, maka bandingkanlah tempat lokasi yang sesuai ya. Jadi di sini berarti 100 dikurangkan dengan 15 gitu ya. 100 kurang dengan 15 per 100 dikurangkan dengan 0, maka sama dengan 212 dikurangkan dengan X per 212 kurang dengan 32.
gitu ya. Jadi ini lebih ke umum yang dimana ya mau dia mau derajat Reaumur ke, derajat Fahrenheit ke, mau dia Kelvin ke, atau mau termometer X pun, termometer sembarang pun juga bisa digunakan ya. 100 kurang 15 ini adalah 85 per 100 gitu ya, sama dengan 212 kurang X per, nah ini berapa nih? Ya 180 gitu ya, 180. So, di sini biar gampang, ini kita sama-sama kita kali berapa nih? Ya, sama-sama kita kali. Nah, kita kalikan dengan 900 ya, 900. Jadi berarti ini 9 dikalikan dengan 85 sama dengan berarti berapa nih? Ini 5 ya. 5 dikalikan dengan 212 kurang X. Oke, berarti 9 dikalikan dengan 85 itu jawabannya adalah 765. Nah, 765 sama dengan 212 kali 5, maka jawabannya adalah 1060 gitu ya. Dikaliin seperti itu, 1060. Kemudian ini dikurangi dengan 5x. Ya sudah, berarti ini biar enak ya, sebenarnya nggak ada. Ya udah kita tulis begini aja. Ini kita sama kita kurangin 1060. Jadi 765 dikurangin dengan 1060 tuh berapa sih? Nah, jawabannya adalah minus 295. Ya, minus 295 sama dengan minus 5x. So, berarti sama-sama kita bagi dengan min 5. Jadinya berarti x sama dengan berapa nih? Ya kan? Kalau dibagi 5, 295 dibagi dengan 5, jawabannya adalah 59. Ya sudah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya nilai X di situ mengacu pada 59 dengan skala derajat Fahrenheit. Nah, seperti itu. Nah, jawabannya sama gitu ya. Selama kalian harus tahu tuh batas atasnya, paling atas nih untuk masing-masing termometer berapa, gitu ya. Jangan sampai lupa. Ya, kalau misalnya lupa ya agak keder emang gitu. Nah, begitu juga kalau semisal kita mau bikin ini ke Kelvin juga boleh sebenarnya gitu ya. Karena kan selisih ini kan 100 ya sebenarnya. Jadi sebenarnya nih yang 5:4:9 itu sebenarnya angka yang ada di sini sebenarnya. Dari sini ke sini itu jedanya berapa sih gitu ya. Jedanya berapa sih dari sini ke sini? Ini jedanya adalah 100. Ini jedanya 80. Ini jedanya berapa? 180. Nah, kemudian di sini jedanya berapa? Jedanya juga 100. Maka dari sinilah angka yang ini nih, angka yang ini merupakan bentuk sederhana daripada angka yang ada di sini. 100 banding 80 banding gitu ya. 100 banding 80 banding 180 banding 100 itu akan sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi bebas ya mau pakai yang sebelah kiri di sini ataupun mau pakai yang sebelah kanan ini yang lebih umum, yang dimana ini tuh biasanya kalau dulu waktu sekolah tuh biasanya ada yang nanya termometer randomnya tuh berapa. Jadi kayak ada orang bikin termometer sendiri gitu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 pada temperatur 0 derajat Celcius, oke. 0 derajat Celcius, maka sebatang logam mempunyai panjang. Oke, kita punya L di sini. L-nya adalah 1 meter. Kemudian koefisien muai linearnya alias alfanya adalah 1,2 kali dengan 10 pangkat min 5 per derajat Celcius ya. Maka panjang logam. Oke. Jadi di sini ada T1, ada T2 ya. Ada kondisi 1 0 derajat Celcius dan ada kondisi kedua adalah 200 derajat Celcius. Nah, berarti di sini nanti ada perubahan suhu gitu kan ya. Sebesar 200 derajat Celcius. Kemudian di sini ketika kita bahas L, di sini adalah L0 atau mungkin L1 juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita biar konsisten 1 2 1 2. Maka di kondisi kedua itu kira-kira berapa meter gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya ya kita harus tahu bahwasanya ya dari ujung sini ke ujung sini itu udah ada yang namanya perubahan gitu ya. Kita punya perubahan. Di sini
ada yang pasti. Karena gini, ketika besi atau logam dipanaskan, ataupun zat cair pun juga sebenarnya kalau dipanaskan kan itu akan memuai, ya, bertambah volume, bertambah panjang gitu ya. Yang dimana itu ada hubungannya dengan perubahan suhu. Nah, di sini perubahan suhunya berapa? Dari 0 ke 100. Ya, 200 kurang 0 gitu ya. Karena namanya definisi perubahan adalah definisi perubahan itu adalah akhir dikurangkan dengan awal. Nah, ternyata ini 200 derajat Celcius. Nah, di sini delta L-nya berapa? Nah, dengan begitu nanti kalau kita mau nyari L2, itu kita gunakan yang namanya L2 sama dengan L1 ditambahkan dengan delta L. Nah, gitu ya. So, ini kalau kita lanjut berarti L2 sama dengan L1 ditambah dengan delta L, berarti L2. Nah, delta L-nya kan belum ada. Nah, ya sudah, kita cari dulu untuk delta L-nya. Yang dimana delta L-nya itu adalah panjang awal. So, di sini karena awalnya kita tulis 1, ya berarti kita tulis 1 aja. Dikali dengan alfa dikalikan dengan delta T. Nah, berarti delta L sama dengan sama dengan L0-nya adalah 1 kali 1,2 kali dengan 10 pangkat min 5 dikalikan dengan yang namanya 200 alias 2 kali 10 pangkat 2 gitu ya. So, berarti delta L-nya sama dengan apa? Sama dengan ya 1,2 kali 2 ya 2,4. 2,4 kali dengan 10 pangkat min 3 meter. Gitu ya. Atau bisa kita tulis juga ini adalah 2,4 kalau kita mundurkan angkanya sebanyak 3 kali gitu ya. Komanya 1 2 3. Berarti jawabannya adalah 0,0024 ya. Oke, so berarti ini 0,0024 meter. Ya sudah, kita balikan lagi. Berarti L2 sama dengan L1-nya adalah 1 tambah dengan 0,0024, maka nilai panjang akhirnya adalah sebesar 1,0024 meter. So, nomor 3 jawabannya adalah yang D ya. Jadi sebenarnya simpelnya adalah perubahan baik luas area atau luas gitu ya, ini panjang, terus kemudian luas, kemudian volume, itu adalah rumus dasarnya adalah gampang kok. Awalnya, kondisi awalnya dikalikan dengan koefisien muainya masing-masing. Kalau koefisien muai panjang yang linear itu adalah alfa. Kalau misalnya untuk koefisien muai luas yang 2 dimensi gitu ya, itu adalah beta yang nilainya adalah 2 kali alfa. Dan untuk koefisien muai volume gitu ya, itu adalah 3 kalinya daripada alfa, yang dimana simbolnya adalah gamma. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 7, dan ini adalah 4 soal terakhir ya. Nah, oke, so untuk soal nomor 4 ini katanya sebuah silinder padat terbuat dari aluminium dengan temperatur 20 derajat Celcius, katanya volumenya 1,5 meter kubik. Kemudian berputar pada sumbunya sehingga naik menjadi 80 derajat Celcius, maka perubahan volume gitu ya, perubahan volumenya itu berapa sih gitu ya. Oke, so untuk menyelesaikan nomor 4, berarti intinya kita punya volume awal, volume 1 yaitu adalah 1,5 meter kubik. Kemudian kita punya T1 itu adalah 20 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian katanya temperaturnya naik nih. Jadi T2 sebesar 80 derajat Celcius, yang dimana berarti ini kalau misalnya berubah, berarti delta T-nya berubah sejauh atau sebanyak 60 derajat Celcius. Ya, 20 tambah 60 jadi 80. Nah, di sini berarti yang ditanya adalah perubahan volumenya saja. Ya sudah langsung kita jawab aja. Perubahan volume itu sama dengan volume awal dikalikan dengan koefisien muai volumenya yaitu adalah gamma dikalikan dengan delta T. Nah, tapi untuk gammanya kalau misalnya di sini, karena di sini nggak dikasih tahu, tapi mungkin coba tolong cek ya di BMP-nya apakah nggak ada untuk gammanya, karena so far yang saya temui untuk logam ini yang dikasih tahu adalah nilai alfanya alias koefisien muai panjang atau koefisien muai linearnya. Nah, di mana
Untuk si gamma ini kalau kita cari adalah gamma tuh sama dengan 3 alfa gitu ya. Kalau emang kita punya data daripada si alfa ya ini. Nah, katanya alfa aluminium adalah 24 kali dengan 10 pangkat min 6. Jadi berarti gammanya adalah 3 kali dengan 24 kali dengan 10 pangkat min 6 ini per derajat Celcius ya. Nah, berarti gammanya adalah ya 72 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. So, berarti tinggal kita masukkan perubahan volumenya sama dengan 1,5 kali dengan 72 kali dengan 10 pangkat min 6 kali dengan 60. Ya sudah, langsunglah kita hitung ya kan. 1,9 gitu ya. 1,5 dikalikan dengan 60 kemudian dikalikan dengan 72 aja jawabannya adalah 6480 gitu ya. 6480,0 kali dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, ternyata di sini nggak ada ya, karena emang ini di sini mintanya bentuknya baku semua ya, berarti ya sudah, delta volume atau perubahan volumenya adalah ya ini maunya mundur nih sampai di sini ya. Berarti 1 2 3, karena ini mundur 3 berarti ini nanti ditambah dengan 3 ya. So, berarti jawabannya adalah 6,48 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 di sini kita punya informasi bahwasanya pada temperatur 27 derajat Celcius volume bensinnya 10 liter. Pada suhu minus 50 derajat Celcius kira-kira volumenya berapa? Gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya ada beberapa pendekatan ya. Kalau emang semisal kita anggap bahwasanya ini pakai pendekatan karena kan ini ceritanya diturunin, otomatis nanti nyusut gitu ya. Otomatis jadi nyusut. Nah, tapi apakah ini kita bisa menggunakan oh ya, ini sih pada temperatur. Oke, berarti bukan bahas terkait dengan termodinamika ya, terkait dengan yang namanya atau teori kinetik gas, yang bahas terkait dengan proses isotermik, isotermal gitu ya, isotermal, isohorik, isobarik atau adiabatik. Oke, jadi di sini T1 itu adalah 20 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini T2-nya T2-nya adalah minus 50 derajat Celcius. Kemudian di sini volume awal bensinnya adalah 10 liter. Nah, maka volume bensin yang di kondisi kedua itu berapa gitu ya. Nah, di sini kita punya informasi bahwasanya dari sini ke sini mengalami perubahan suhu sebesar ya minus 70 derajat Celcius. Ya, kalau kalian hitung ya delta T. Nah, kalau kalian bingung ya, kalau misalnya kalian bingung nih untuk delta T-nya ya bisa manual aja. T2 kurang T1 alias suhu akhir dikurangkan dengan suhu awal, berarti minus 50 kurang 20, maka suhunya adalah turun 70 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga belum tahu delta V-nya berapa, sama dengan berapa gitu ya, berapa liter. So, untuk mencari V2 maka ya sama seperti nomor sebelumnya, yaitu adalah ya V1 ditambahkan dengan delta V. L2 sama dengan L1 tambah delta L. A2 sama dengan A1 ditambah dengan delta A. Nah, gitu ya. Nah, untuk si delta V-nya ini gitu ya, untuk delta V-nya ini ya tinggal kita cari dengan cara ya, berarti delta V sama dengan volume awal dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T. Nah, tapi masalahnya adalah untuk bensin kita dikasih tahu terkait dengan koefisien muai daripada si beta gitu ya. So, saya menganggap bahwasanya ini beta itu kan adalah koefisien muai luas ya harusnya gitu ya. Cuman coba deh, karena apa saya salah lihat untuk di BMP-nya, karena kalau setahu saya untuk beta itu adalah yang luas gitu ya. Nah, di mana untuk beta itu adalah 2 kali daripada alfa, sedangkan gamma itu adalah 3 kali daripada alfa. Nah, kalau ini kita kita rubah menjadi alfa sama dengan ya setengah daripada beta gitu kan ya. Maka kalau kita masukkan gamma sama dengan 3 kali dengan setengah beta, itu adalah 3/2 daripada si nilai beta itu sendiri ya. Jadi di sini
Berarti delta V sama dengan gitu ya, volume awalnya adalah 10 kali dengan 3/2 kali dengan betanya adalah sebesar, untuk bensin adalah 0,5 alias setengah, dikalikan dengan 10 pangkat min 3 kali dengan suhunya adalah minus 70. Berarti delta V-nya itu sama dengan minus pasti ya. Nah, oke. So, berarti ini coret 1, ini coret 5. Nah, berarti ini tinggal 5 dikalikan dengan 1,5 gitu ya. Oke, so dihitung dulu. 5 kali dengan 1,5 dikali dengan 70 gitu ya. Maka jawabannya adalah 525 gitu ya. 525 kali dengan 10 pangkat min 3 ya. 525 kali dengan 10 pangkat min 3 liter gitu ya. So, berarti atau bisa kita katakan bahwasanya ya ini setara dengan minus 0,525 liter gitu. Ya sudah, berarti V2 nya sama dengan gitu ya, 10 ditambah dengan minus 0,525. Maka nilai V2 nya ya setara dengan 10 kurang 0,525. Berapa tuh ya kan? Kalau dikurangin dengan yang namanya 10 gitu ya. Nah, jawabannya adalah 9,475 ya. Berarti volume keduanya adalah minus 9,475 liter ya. Oke, jadi jawabannya ya menurut saya ini enggak ada ya. Either antara ini 5 kali 1,5 itu adalah 7,5 dikalikan dengan 70, berarti ini sama aja kayak kali 7 ya. 525 kali 10 pangkat min 3 ya minus 0,525 gitu ya. Ataupun mungkin gitu ya, mungkin untuk nilai bensin yang digunakan, ini kan bensin ya, mungkin koefisien yang digunakan berbeda gitu. Karena kalau dilihat daripada ini 1,2 1,5 ini, nah sedangkan airnya nggak ada gitu kan. Atau mungkin ternyata emang sengaja seperti ini datanya, dan ini saya ambil dari BMP gitu ya, saya ngikutin yang dari BMP aja. Tapi mungkin boleh ya kalau kalian, atau mungkin jangan-jangan nggak perlu kita kali 3/2 gitu ya. Mungkin coba kalau kita berestimasi bahwasanya untuk betanya ini udah langsung pakai koefisien muai volume gitu ya. Coba kalau kita berasumsi seperti itu, maka perhitungannya akan menjadi seperti ini. Untuk delta V-nya aja ya. Untuk sebenarnya ya V2 nya sama dengan ya V1 tambah dengan delta V, di mana delta V-nya itu sama dengan V1 kali dengan gamma ya alias beta gitu ya, kali dengan delta T. Berarti delta V-nya adalah V1-nya itu V1-nya adalah sebesar 10 kali dengan setengah kali dengan 10 pangkat min 3 kali dengan minus 70. Berarti delta V-nya itu sama dengan ya, ini kalau kita hitung ya, ini 1 ini 5, jadinya berarti berapa tuh? 5 kali dengan 70 350. Jadi ini adalah 350 kali 10 pangkat min 3 liter, atau bisa kita tulis jadinya adalah 0,350 liter. Maka di sini V2 nya adalah 10 tambah dengan min 0,35 ya, ini ada minusnya ya, sorry ya. Nah, maka nilai V2 nya sebesar berapa? 9,65 liter. Jawabannya juga tidak ada. Seperti itu ya. Jadi di sini ada indikasi ketika menghitung terkait dengan penyusutan ini, maka nilai volumenya berbeda. Nah, tapi jujur yang saya ini ada indikasi juga sih bahwasanya soalnya tuh bukan masalah pemuaian atau penyusutan, melainkan soalnya tuh adalah di sini kita punya V1, punya V2. Jadi untuk dasarnya, oke, sorry ya, tadi belakang saya lupa tutup. Nah, jadi di sini ada kondisi begini, pakai gas ideal gitu ya, P1 kali dengan, tapi itu gas ya, kan harusnya teori kinetik gas, sedangkan ini kan bukan gas gitu loh. Makanya saya agak sedikit ragu kalau misalnya mau pakai ini. Ini nggak mungkin karena ini kita bahas terkait dengan gas gitu, sedangkan ini bensin gitu loh ya. Jadi emang ternyata ya emang nggak ada jawabannya ya, karena ya mungkin koefisien yang digunakan berbeda gitu ya, karena beda koefisien yang jelas ya beda hasil gitu ya. Oke, so untuk soal nomor 6 sekarang kita lanjut. 10 mol gas
berarti N-nya sama dengan 10 mol gitu ya. Dan tekanannya adalah 10 atm, berarti P-nya itu adalah 10 mol gas yang tekanannya 10 atm, betul. Hampir keder aja deh. Ya, volumenya 5 liter. Kemudian dipanaskan secara isotermik, artinya berarti dalam suhu konstan gitu ya. Dalam suhu konstan berarti volumenya, berarti ini V1 dan dimana akan menjadi nilai V2 sebesar 10 liter. Maka kerjanya, maka nilai W-nya itu berapa, work-nya itu berapa. Nah, untuk nomor 6 ini, untuk W-nya atau work-nya itu bisa kita hitung dengan yang namanya P dikalikan dengan delta V ya. Oke, jadi W sama dengan P-nya adalah 10 dikalikan dengan delta V-nya adalah berarti 10 kurang 5 gitu ya. Berarti W-nya sama dengan 10. Oke, sorry, bentar. Ada yang nggak pas. Kenapa? Di sini mintanya dalam satuan joule ya, tapi di sini masih dalam satuan liter. Berarti apa? Ya, kita harus rubah dalam satuan apa? Satuan meter kubik ya. Oke, jadi 5 liter itu kan setara dengan yang namanya 5 kali dengan 10 pangkat ya min 3 meter kubik. Kenapa? Karena kan liter itu setara dengan desimeter kubik ya. Nah, desimeter kubik ke meter kubik kan dibagi 1000 gitu ya. Nah, jadi V2 yang dimana ini adalah 10 liter gitu ya. 10 liter alias 10 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Sorry. Buat ini sorry my bad. Bahwasanya untuk menghitung yang isotermal gitu ya. Ini isotermal ya. Maka kita bisa menggunakan rumus yang dari mana W sama dengan nRT gitu ya. Sorry, ini jadi rumusnya tuh bukan P kali delta V. P kali delta V itu kalau semisal tekanannya dijaga konstan ya. Oke. Atau isobar. Nah, ini N kali R kali T kali dengan ln V2 per V1. Nah, berarti ini nRT gitu ya. nRT-nya maka gimana? Kira-kira ada nggak untuk T-nya kan gitu ya suhunya. Nah, karena berhubung di sini suhu dijaga konstan, berarti even though walaupun kondisi 1 ataupun kondisi kedua nilai T-nya akan tetap sama. Nah, dengan begitu untuk mencari nilai T-nya di sini kita bisa menggunakan ya P1 kali dengan V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, di sini gitu ya. Apakah pakai ini? Enggak perlu. Ngapain? Kita pakai PV sama dengan nRT. P1 V1 ini T1 gitu ya. Nah, di sini T1-nya yang kita cari. Berarti di sini kalau kita mau nyari T1 itu sama dengan apa? P1 kali V1 gitu ya, per T1 per N kali dengan R. So berarti sebenarnya di sini kalau emang kita nggak mau repot ya N kali R di sini dikalikan dengan P1 kali dengan V1 per N dikalikan dengan R dikalikan dengan ln V2 per V1 gitu ya. Oke, so ini saya pindahin ke bawah sini. Berarti untuk nilai W-nya ya di sini ada yang sama-sama saling menghabisi gitu ya. Nah, berarti tinggal P1 kali V1. P-nya adalah 10 kali dengan V-nya adalah sebesar 5 kali dengan 10 pangkat min 3 gitu ya. Dikalikan dengan ln daripada 10 kali dengan 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti nilai W-nya adalah setara dengan 50 kali dengan 10 pangkat min 3 kali dengan logaritma natural 2. Nah, ln2 tuh berapa sih? Jawabannya sebesar 0,69. Nah, ini kalau dikali dengan 50 gitu ya. 0,69 dikali dengan yang namanya 50, maka jawabannya adalah sebesar 34,5 ya. Jadi ini nilai W-nya adalah 34,5 kali dengan 10 pangkat min 3 joule ya. Oke, sorry my bad. Di sini ada yang salah ya. Kenapa kok ini bukan joule? Ini sorry salah nih.
Jadi di sini seperti yang kita tahu bahwasanya ya di sini ada yang nggak pas. Kenapa? Karena oke, ini kita dalam satuan meter kubik gitu ya. 5 liter tuh berapa gitu ya? 5 liter berapa meter kubik udah pas. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya gitu ya, kalau emang ini mau satuan SI, ya ini juga harus satuan SI dong, ya kan? 10 ATM itu adalah 10 kali dengan yang namanya 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Jadi ini setara dengan yang namanya 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Ya, di sini yang kita masukin harusnya adalah 10 pangkat 6, sehingga kalau ini kita hitung jadinya adalah 5 gitu ya. 5 dikalikan dengan 10 pangkat 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan ln. Ini kan kalau kita hitung ya, kalau kita hitung kan ini sama ini kan 2 ya hitungannya. Hasilnya adalah 2 gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 2 gitu ya. ln 2 itu adalah 0,69 gitu kan ya. 0,69. Nah, 0,69 kalau dikalikan dengan 5 itu adalah 3,45 gitu ya. 3,45 kali dengan 10 pangkat 3 Joule, yang dimana 10 pangkat 3 Joule itu setara dengan kilojoule. Jadi ini jawabannya adalah 3,45 kilojoule ya. Oke, so jawaban yang mendekati ya make sense nomor 6 itu adalah yang C ya, 3,5 kilojoule. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 7. Sejumlah gas mula-mula tekanannya segini gitu ya. Oke, P-nya adalah 10 pangkat 5 Pascal atau 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian volumenya itu adalah 5 liter alias 5 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Setelah dipanaskan dengan tekanan konstan, so kalau namanya tekanan konstan itu berarti yang namanya adalah isobarik. Nah, karena isobarik, nah berarti ini kan ini V1 ya, karena di sini dikasih tahu adalah volume keduanya akan menjadi 2 kali lipat daripada V1. Berarti 2 kali dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, berarti setara dengan yang namanya 10 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Yang ditanyakan adalah kerja alias workforce-nya atau work-nya gitu ya. W sama dengan, nah barulah ketika kita isobarik P kali dengan delta V. Nah, maka nilai W-nya adalah P-nya adalah 10 pangkat 5 kali dengan delta V-nya adalah 10 kali dengan 10 pangkat min 3 dikurang dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Karena ininya sama, ya bisa langsung kita hitung, langsung bisa kita kurangi. 10 pangkat 5 dikalikan dengan 10 kurang 5 ya 5 gitu ya. 5 kali 10 pangkat min 3, maka nilai W-nya di sini adalah 5 kali dengan 10 pangkat 2 Joule atau setara dengan yang namanya 500 Joule. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Oke, so dengan begitu ya kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.